Hello guys, welcome back to my channel, Jaslyn Larin. Hari ini aku ada dua special guest. I'm sure you guys know them dari MasterChef Season 9. Ada Valerie Dewi dan juga ada Devi. Thank you so much guys for coming here. It's an honor to have you guys here in my kitchen. And hari ini kita bakal ngobrol santai aja ya guys. Kita kayak sekedar Q&A, nanya-nanya tentang to get to know each other better lah, intinya begitu. Dan juga pastinya banyak orang juga pengen tahu tentang kalian, you know, the new superstars. I'm so happy for you guys. Dan let's just start. Okay, what do you think of MasterChef Indonesia? Nggak apa-apa deh, yang dituakan dulu. Yang dituakan. Yang dituakan. MasterChef ya ajang kompetisi, terus ya nge-rebranding diri sendiri sih kalau menurut aku di MasterChef. Yang pasti cooking competition ya, cooking competition. Terus juga finally bisa ketemu juri-juri yang kita lihat. Dan ternyata cooking competitionnya ini lebih kompleks karena disorot kamera juga dari kiri kanan, masak juga digangguin dengan syuting dan lain-lain. Jadi not as simple as apa yang aku pikirin sebelumnya. On the fly. On the fly. Jadi katanya hari ini mau masak apa? Jadi hari ini kita mau masak. Tapi nggak tahu kadang apa kayak bentar dulu ya. Tapi seru ya. Seru. Ada nggak sih orang yang toxic di MasterChef? Kalau ada, apa yang membuat mereka toxic? Toxic sebenarnya nggak ada, cuman kan kita nggak bisa cocok ke semua orang. Jadi mungkin lebih nyamannya ke ini, lebih nggak nyaman ke ini. Jadi kalau nggak nyaman sama yang ini ya udah jaga jarak aja, ngomong seperlunya aja. Betul, setuju sih. Toxic terlalu ini ya mungkin. Cuman balik lagi kita orang dari beda-beda daerah, beda-beda tempat tinggal, dikumpulin, dipaksa di dalam satu tempat. Jadi ya pasti ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Apa gosip di belakang layar MasterChef 9? Mungkin yang kelihatan julid ternyata nggak julid, yang tidak kelihatan julid ternyata itu paling julid. Oh iya? Iya. Iya, jadi kayak siapa? Kayak Palito ya. Itu orangnya super baik, paling baik di dalam ya. Paling baik, nggak pernah julid, temenan sama semuanya, tapi ternyata apa? Pas interview, dia kelihatan julidnya. Jadi kita juga lumayan shock. Pas waktu tayangan kaget gitu ya. Palito ngomong kayak gitu. Kayaknya tergantung orang yang interviewnya deh. Siapa nih yang buat paling Siapa julid? nih? Nela ya? Iya, kalau tanya-tanya dia kayak mengorek isi hati gitu. Kak Nela kayak gitu lucu. Ini untuk masing-masing deh. What's your favorite and best moment di MasterChef Indonesia Season 9? Moment. Oh, itu kemenangan pertama aku di tantangan Jepang. Jadi aku menang pertama kali karena aku buat mochi yang sebelumnya aku nggak pernah bikin sama sekali. But I win the challenge, so yeah. That's amazing. Bentuknya bagus banget lagi, bener-bener kayak mochi. Ya? Iya. Pas waktu dia menangnya itu guys. Iya. Kalau Devi sendiri? Kalau aku mungkin ada dua kali ya. Yang pertama itu yang waktu dikasih kesempatan buat jadi polisi piring itu kayaknya the most screen time yang aku pernah dapat gitu. Maksudnya bisa jalan-jalan kayak juri, pilihin piring. Sama yang kedua nanti ini ya, bukan nanti sih, udah lewat berarti ya. Kan tayangan ini. Iya, sama momen ada ondel-ondel. Jadi aku bener-bener nangis yang sampai meraung-raung gitu di galeri karena takut banget. Oh, you cried? Iya, soalnya pertama kayak lagu sinden gitu. So I thought it's gonna be like bintang tamu datang buat kayak nari jaipong, ternyata ondel-ondelnya sampai mentok di pintu galeri segede gitu. Oh, terus kamu takut? Takut karena aku paling depan kan. Oh, dia takut ya? Soalnya waktu di belakang katanya hari ini bakal ada bintang tamu. I see. So kita udah lagi kayak siap-siap mau begini. Jujur aku juga takut sih, Iya. kayak gitu. So scary. Dan itu bener-bener yang kayak gini. Aku pernah mimpi dikejar soalnya. How about the worst moment? The worst moment ya pas aku pulang. Aku masih nggak bisa nerima. Tapi ya udah lewat. Baper. Ya pas aku pulang terus aku nangis lagi untuk yang kedua kali. Oh, you cried in the gallery? Iya, karena pas aku pulang emang aku pada saat itu nggak fokus karena aku dapat kabar anakku sakit. Oh no. Jadi kayak hilang fokus, nggak fokus sampai makanannya juga nggak jadi. Tapi ya udahlah, ya worst moment. Tapi bersyukur juga. You made it to the top 7. It's amazing. Top 7, yeah. It's crazy. Kalau worst moment buat aku kayaknya setiap kali kita lari ke pantry ya, itu engap. Jujur aja, kayak buat aku. Kayak sepanjang hidup aku nggak pernah lari, Jess. Jadi kayak santai, chill. Jadi waktu tinggal dulu di luar juga nggak pernah ketinggalan kereta, ya udahlah kayak ridho aja gitu. Kayak ketinggalan kereta ya udah. Kayak kita ngeliat kan 1 menit lagi gitu kan di platform. Oke, we need to run. Tapi kayak itu aja aku nggak pernah lari. Tapi di pantry karena waktu coba pemenuh kita harus lari dan itu kayak worst moment ever. Setiap kali capek. Kalian biasanya kalau udah mulai challenge tuh langsung ke pantry dulu atau equipment? Tergantung challenge-nya. Tergantung challenge ya benar.
kalau misalnya dapat daging itu pada lari-larian rebut presto dulu. Misalnya kayak gitu. Duluan utensil dulu. Aku mau gimana pun itu tetap equipment room dulu. Equipment ya. You wanna know why? Jadi kayak taktik aku tuh kalau misalnya belanja di pantry dan equipment room, aku tuh equipment dulu. Yang berat-berat semua dibawa troli tuh. Pas udah selesai, aku ambil 2 bowl yang gede banget untuk ambil bahan-bahan. Oh, actually we do the same. Terus taruh bahan-bahan semua, terus taruh di atas troli, terus tinggal dorong ke station. It's more efficient. Gak pernah bawa troli? No, I mean not troli, I mean the keranjang. ya. Tinggal didorong gitu. Soalnya Tapi berat. pernah jatuh loh. Oh iya, agak worse juga sih itu. Worse yang kedua. Jatuh. Antara kesandung atau kedorong. Tapi kita lihat di TV nanti nggak tahu. You really fell? Iya jatuh. Pas mau ambil keranjang. Di depan keranjang, gedebak gitu. Terus kayak, Tapi gitu ya, pertama-tama doang sih tapi kita lari ya. Udah makin lama makin lebih tahu, familiar, jadi lebih santai gitu. You get to know the pantry better juga, bahannya di mana gitu. Makin kebiasa juga ya. Kapan sih kalian baru-baru mulai masak gitu? Kayak kenapa bisa mikir untuk ikut MasterChef? Oh kalau aku emang suka masaknya dari pas SD kelas 5. Aku suka lihat my grandma, my mom suka masak di dapur, terus aku ikut kepoin ini tuh ngapain, even aku nggak ngerti tapi aku bantu oseng-oseng aja. Dari masak Indomie dulu, terus ya udah. Hal-hal kecil. Terus masa bangga bisa masak Indomie, terus ya mulai masak sendiri. Then what made you wanna join MasterChef? Mau ikut MasterChef karena aku dulu lihat di TV setiap pulang sekolah kan aku lihat MasterChef dari season 1 kayaknya. Kayak seru, dijudging sama ketiga juri, terus jurinya juga hebat-hebat, aku kayak kepengen ikut. Terus ya di season 9 ini aku coba untuk daftar, masuk dan top 7. Keren. How about you? Kalau aku sendiri sih sebenarnya masak itu nggak dari dulu ya, jadi nggak sama seperti Valerie. Jadi itu pas aku merantau dulu, kayak merasa waktu aku dulu merantau, itu nggak mungkin setiap hari kita makan di restoran. Jadi kebiasa untuk masak, dan akhirnya mulai karena terpaksa kangen makanan Indonesia, dan I start cooking. Dari rasa kangen. Jadi kayak rasa kangen, akhirnya mulai masak. What's your favorite food, right? Kayak cuisine gitu lah. Kalau aku Chinese food. Aku Indian. Oh, you like Indian food? Ya, kayak aku we suka know. banget yang medok, pokoknya rasanya yang pedes asin yang medok, yang hajar gitu. You want the challenge yang oat, yang oat itu ya kan? Nah, itu sebenarnya nggak medok sih. I don't know why deh. What did you make ya? Salad? Itu cuman kayak Thai salad, baunya ada garingan. Bisa menang challenge. I don't know. Mungkin di saat itu aku nggak keren banget, tapi yang lain memang gak sebagus itu aja pada saat itu mungkin. Atau memang dimenangin aku cuma karena biar bisa potong sepiring. Kalau disuruh pilih, kalian lebih milih cantik atau pintar? Alasan? Aku lebih milih pintar sih. Kalau emang nggak cantik kan bisa makeup juga, biar bisa kelihatan cantik. Yang penting pintar dulu. Betul, aku juga lebih milih pintar karena ngobrol sama orang yang tidak ada isinya kepalanya itu sangat menyakitkan. Itu membuat menderita. Jadi walaupun cantik juga enek ya. Iya. Ya nggak sih? Benar-benar. Kayak lemot ya. Kayak lemot. Lemot nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya bener-bener bodoh juga sebel banget. Kalian setuju nggak kalau healing kalian itu adalah masak? Is it something that you do for healing atau killing time atau merasa santai gitu? Tapi benar sih iya. Karena aku emang suka masak, jadi kalau aku bosen malah aku masak atau nge-bake di dapur. Jadi biar waktunya cepat habis juga, terus ya masak buat suami, buat anak. Nanti kasih lihat foto anaknya semuanya lucu pol sih anaknya. Lucu banget. Pas gimana perasaannya kayak maksudnya sama karantina gitu, pisah dari anak? Iya lumayan lama sih karantina, tapi untungnya pas weekend handphone kita masih dibalikin kan, jadi masih bisa video call, masih bisa komunikasi juga. Tapi mereka super supportive, jadi ya aku semangat juga sih. Untuk mendapatkan support dari keluarga itu paling berharga sih. Betul banget. How about you? No, cooking is not healing time for me. Karena abis cooking, dia enak ada mbak ya. Tinggalnya sendirian. Abis cooking mesti bersih. No, it's not for me. Tapi kalau makan itu ya healing. Kalau makan healing. Kalau cooking, thank you tidak. Pas MasterChef, yang kalian nggak sangka jurinya itu kayak gitu, ternyata itu siapa? Yang paling nggak nyangka? Chef Juna tuh awalnya aku lihat di TV super judes. Pokoknya ramah-ramah. Tapi pas aslinya itu ternyata dia tuh baik banget ya BP. Baik banget, malah yang lebih ngegas itu Chef Arnold. I think semuanya sadar. Setuju. Iya. Chef Juna Kalau aku Chef Renata mungkin ya. Maksudnya kalau di luar itu kan katanya cool banget, but she's just a little girl. Yes. Kayak
in the playground, kayak lagi berangkat sekolah, Iya, lucu. kayak happy. Gemesin deh. She's very cute ya. Kalian paling kangen yang mana? Who's your favorite? Kalau aku sih emang Chef Juna. Aku Chef Arnold sih. Gak apa. Why? Why Chef Arnold? Nggak, karena actually kalau aku lihat dia orangnya on time banget. Kamu pernah sadar nggak sih? Di depan studio setiap kali dia datang mobilnya udah ada. Terus kayak bener. Dan maksudnya walaupun di luar orangnya kayak cukup belak-belakan dan maksudnya kelihatan sedikit arogan, tapi sebenarnya dia yang paling observant dan perhatian sama kita. Itu kalau menurut aku. Dia kayak kesannya nggak memperhatikan padahal dia super memperhatikan apa yang kita lakukan. Karena dia ganteng. Ini mirip mantannya loh. Katanya banyak yang bilang mirip mantannya. Enggak. Just netizen thing. Lebih ke pakaiannya paling proper sih menurut aku. Oh iya? Kayak atas sampai bawah. Gimana guys? Do you wanna talk about something? Campur. Yang paling aku nggak nyangka itu yang tantangan Jepang. Aku dapatnya kacang merah yang belum matang sama sekali. Oh. Jadi biasa kalau di rumah itu kalau mau ngolah kacang itu harus direndam 1 hari sebelum. Oh, that's true. Biar besoknya lebih empuk. Tapi aku dapatnya Bener-bener kacang mentah merah ya? yang bener-bener mentah masih keras dan itu harus selesai dalam 1 jam ya. Jadi aku langsung presto, terus nggak pernah buat mochi juga, nggak pernah buat selai red bean itu. Jadi kayak modal nekat tapi bisa menang. Bener. Jadi nggak nyangka gitu. Kayak nggak nyangka. gitu ya. Tapi tau gak sih apa yang bikin kayak Valerie, kita juga punya satu peserta namanya Cimeme ya. Itu hebat. Kalau ibu rumah tangga itu emang beda loh, Jess. Memang beda. tangannya memang beda. Akalnya terus cepet kan, karena mungkin nggak tahu ya kesehariannya sambil masak, mungkin sambil gendong anak atau sambil ini. Jadi Multitasking. super multitasking dan cepet banget kerjanya mereka. Kalian dessert atau savory? Aku savory. Savory, bye-bye dessert. kalian juga tim Iya, savory ya? tim savory, bye-bye dessert. Jesslyn juga. Tim savory. Iya. Tapi kita bikin ya, tapi super yang simple lah. Kalau cuma bikin kayak tart, buah, Iya, masih itu bisa. pie gitu oke lah. Tapi I saw your dessert with the nut. Iya. It looks so good. Itu yang buat cantik sih kayak gelasnya ya. But it looks so good. Gelasnya. 12 orang pressure test ya, I'm the one ya. Iya. Kasih tau dong tips buat pemula yang baru belajar masak. Tips buat belajar, menurut aku lebih makanan comfort food mereka sih. Yang kamu sukanya apa, belajar masak dari situ. Misalkan suka masak ini, ya belajar masak ini. Tapi paling penting ya basic skill knife gitu ya. Knife skill. Skill kayaknya penting banget. Penting banget. Bener-bener. Karena kalau enggak, ntar terluka terus. Iya, ada tuh peserta tuh kepotong. Siapa ya? Macam. Iya ya. Tapi dia beneran sih. Macam. Maksudnya dia agak kasihan karena dibully, dipikirnya sengaja kan. Tapi ya memang kita pernah lihat tangan dia. The skin it's so thin. Jadi kayak kulitnya tuh beneran tipis gitu ya. Jadi kayak kegores nggak terasa juga. juga ini tangan orang beda-beda. Masak mungkin lebih penting ke arah yang cewek sih. Walaupun kalau cowok-cowok tuh lebih banyak yang jadi chef, tapi cewek apalagi yang mau jadi ibu rumah tangga kayaknya udah makin rare ya yang bisa masak zaman sekarang. Jadi masak-masak dikit gitu boleh lah. Basic-basic Sup-sup, ya. iya. Iya benar. The hardest challenge in gallery season 9. Mungkin yang waktu aku keluar itu. Jadi itu sampai kayak pressure test sampai 3 kali. Kayak mungkin Jesslyn know the feeling. Tapi ya yang gak diberesin terus kita kayak continue. Itu sebenarnya waktu itu aku masuk pressure test karena head to head sama Rehan and then I go to pressure test. Gak pernah kepikiran bahwa tantangannya akan buah lagi. Jadi kayak di MasterChef itu always kayak semuanya nggak bisa kita tahu. Pertama-tama udah ada challenge buah. Jadi di kepala aku udah nggak nyiapin apapun tentang buah. And then turns out kayak tantangannya buah dan buah di dalam kaleng. Yang aku pikir kalau dia kasih aku tantangan buah dalam kaleng itu mesti dipakai semuanya sampai ke sirup-sirupnya. But turns out nggak perlu. Turns out jurinya malah nggak suka sirupnya. Tapi kayak siapa sih yang tahu ini kan semuanya maksudnya real ya. Kayak as you know the cooking is real. Dikasih tantangan nanas kaleng. Ya aku pikir berarti kalengnya dipakai. Nanasnya harus dipakai dan sirupnya harus dipakai. Ternyata gara-gara itu bikin aku harus masak lagi dan akhirnya aku pulang. Karena ternyata sirupnya itu kenapa kamu nggak cuci? I thought kan kalau dapat nanas kaleng ya mesti dipakai semua. I see, Gitu. Tapi yang masak 3 kali itu tuh. Itu masak 3 kali. Kayaknya berbeda sama punya aku sih tetap. Beda Because yours had kalian ada bahan tertentu yang kalian harus pakai kan? Iya. Terus boleh ke pantry. Boleh ke pantry. Ya, punya kita nggak boleh. Nggak boleh ke pantry ya, langsung di situ aja. Oke. Ya, tapi kalau misalnya masak 3 kali itu capek Paul. Capek sih. Jadi itu aku udah naik ke atas podium, Chef Arnold udah bilang, Devi, kamu yang harus meninggalkan mimpi di galeri, udah salaman, lari masak lagi, and then I run again. Oh. Ya jadi kayak dikerjain gitu. Terus udah kayak baper-baper gitu kan pulang. Walaupun sebenarnya udah terbiasa ngeliat orang pulang, tapi ketika itu datang time-nya kita, juga lumayan baper loh guys. Jadi kayak bukan baper sih, lebih kayak
oke, finally, tapi sedih juga akhirnya harus selesai. It's true. Jadi Kayak perjuangannya tuh sampai sini gitu. Pikirannya udah kosong, ternyata disuruh lari, masak lagi dan nanas lagi. Jadi kayak pakai ingredients yang sama. Sedih Paul sih. Sedih. Jadi masih mau makan nanas? Masih kita nggak ada trauma tertentu kok, tidak. Pak Adi trauma sama apukat. Really? Iya, gara-gara sekarang? apukat dia yang buat dia keluar. How about you? What's your hardest Kalau challenge? aku lobster. Lobster. Dan itu lobsternya hidup-hidup segede gini guys. Dan itu kita harus pingsanin dulu kan, nggak boleh langsung harus dipingsanin dulu di es batu. Dan lobsternya aku tuh 20 menit baru mau pingsan. Iya, kalau dapetnya yang nakal gimana ya? 20 menit. Bener. Kalau kamu masukin ke freezer. Enggak pakai es batu gitu. Freeze him. I see. Fresh juga bisa ya? Bisa, langsung bobok dia. My challenge malah kayak 1 hari setelah, pokoknya adalah celebrate Buddhism gitu lah. 1 hari setelah ultahnya Buddha gua harus bunuh kepiting. Jadi nggak boleh ya? You don't want to kill. Yeah, I don't wanna kill, tapi mau gimana pun kan tetap it's the competition kan. You have to do things that you don't wanna do. So did you cry? Agak berat. I didn't cry, I just prayed kayak Omitofo, I'm so sorry. But it's like that, the competition kayak gitu. Bener-bener. Harus sih. We have to do the unexpected. Siapa orang terakhir yang kamu kepoin di medsos? Ayo. Oh, Elaine INTE. Karena banyak yang bilang aku mirip sama dia. Oh, Asia's Next Top Model. Iya. Jadi aku penasaran, jadi aku kepoin IG-nya sih. Tapi memang season ini banyak banget yang bilang kayak top model gitu semua kayak everyone so good looking. Not really lah. It is. Ada yang banyak yang bilang kayak gitu. Kalau aku sih tadi baju ini ya, big size. Jadi ada yang chat, mau endorse baju udah seneng tapi ternyata big size. Tapi masuk memang ya berarti. Endorse Jadi endorse baju. Ya, udah happy kan. Oh, clothes big size. So I need to be happy or sad? Oh, well, depends. Depends. Yang penting duitnya. Oke. Duitnya dong. Ternyata saya masuknya di kelas baju big size. Jadi nggak apa-apa. Cuman kayak, Tapi kalau kalian nggak tahu ceritanya Valerie sendiri, dia pernah Yang apa? lebar ya. Oh iya, She's iya. very fit now. Dia 88 kilo ya? Iya. Dan dia hilang 33 kilo. Karena hamil kan. Ini anak satu loh. Kepoin Instagram aku guys. Iya. Kalian nanti lihat aja before afternya, masukin aja before afternya, gila sih. Apa sih mood booster yang ketika kalian sedih? Aku anak-anak anjingku. Kalau aku sedih, yang penting aku harus makan. Oh ya, and food. Kayaknya juga sih makan, and then I choose to sleep. Kayak kadang kalau udah bangun kayak feel better kayak gitu. Power nap. Power nap. Maunya sih shopping ya. Kalau the money is never ending, we go shopping. Enggak salah. Nggak salah ya. Enggak salah. Tapi duitnya yang hilang gitu. Tuh, tuh selesai belanja, stres lagi, stres yang baru ya kan. Kalau menurut kalian cewek yang nggak bisa masak, pandangannya gimana? Menurut aku mungkin cewek yang nggak bisa masak, mungkin dia bisa melakukan hal yang lain, mungkin sibuk di hal-hal lain, di karir yang lain. Jadi kalau nggak bisa masak juga, I think it's fine sih. Ya, aku rasa juga fine ya. Banyak sekarang wanita yang lebih memilih jadi wanita karir karena mungkin dari kecil tidak dididik untuk masak, which is it's okay. Dan memang passionnya mungkin bukan di masak. Gitu. Menurut aku cewek harus tetap bisa basic stuff lah. Masak rebus Indomie lah. Rebus Indomie bisa lah. Masak telur, nasi, kayak itu harus bisa lah. Tapi emang ada cewek nggak bisa bikin Indomie nasi telur ada? Aku nggak tahu sih. Ada aja. Pasti ada gitu. Pasti ada aja. Ah iya, tapi ada yang tren TikTok, kalau emak goreng ikan sampai dibalik-balik minyaknya. Tapi ada yang cewek mau goreng ikan sampai Oh iya, memang it's actually cute sih. Mungkin lebih karena takut panas dan takut Minyak. luka kali ya. Pakai shield. Iya, pakai shield. Bener. Pakai goggles lah, Iya, pakai iya. baju-baju panjang gitu ada miming kayak gitu. Iya, tapi when my mom malah kayak dimasukin tangannya ke dalam minyak gitu kan. Ekspresinya kayak Iya, benar. Ceritanya kalau misalnya nanti ada zombie, dan kalian bertiga, siapa yang bakal sama siapa yang bakal mati duluan? I think she's die first. No, I think she's very fit to die first. No, but kayak dia tuh beneran lemot banget, Jess. Terus kayak dia bilang, is that zombie? Dia bakal kayak gitu. So you need to know, ada satu kejadian di MasterChef. Ayo, sekarang expose. Si Chef Arnold tuh mau prank dia pulang. Tapi dia nggak denger dia naik ke atas. Terus Chef Arnold sampai kayak, Ambil apron putih langsung naik. Iya. Padahal mau di prank dulu. jadi itu waktu pada saat Black Team pas aku masuk, ceritanya dia mau dibilang udah nggak dapat white apron. Oke. Jadi Chef Arnold silakan Valerie, kamu buang white apron, dia ambilin naik. Terus si Chef Arnold sampai, Silakan kamu buang black apron. black apron Aku dan malah langsung ambil yang tinggalkan putih naik. galeri. Dia ambil white dan naik. Terus kayak Chef Arnold udah, aduh lah, kayak gitu.
Jadi nggak jadi di prank. Iya. Gini prank. Gimana editnya nanti? Nah itu bingung. Gak tahu. Tapi kamu tahu kan kayak chef itu suka prank. Iya, memang. Mimpi kamu sudah terhenti, tapi minggu depan misalnya kayak gitu. Nah dia kayak gitu, udah disuruh meninggalkan galeri, tapi dia kayak nggak dengar apapun. Tapi next-nya beneran pulang. Gak apa-apa. Iya. Kadang-kadang polos-polos itu kayak harus Dia ambil terus naik ke atas. Emang lemot kalau yang itu. I think Devi's gonna be last. Oh maybe bakal bisa mati juga karena nggak lari. Kayak, aduh Karena udah pasrah aja. lu makan gue aja deh, gue capek. Daripada capek terus dimakan juga ya kan. Bener. Ya pasrah aja. Itu Korean drama yang baru tuh ya kan. Oh ini perlu nih satu lagi. Nggak ini kayak gue tahu ini lama banget tuh rasanya tapi perlu. Tantangan jamur. Come on. Jadi kayak bagi jamur, kayak Shuna misalnya ada 10 jenis jamur, Jesslyn kamu dapat jamur A, Devi jamur B. She take a wrong mushroom. Terus udah gitu dia tetap masak. And then the team kreatif, Val, itu salah. Terus dia kayak, udah kemasak. Terus gimana? Tapi udah, at the end aku ganti, aku ambil lagi, terus dia masak. Tapi dia bad mood banget di belakang. Bad mood. Oh damn. Gak tau ya cara editnya kayak gimana, nanti hasilnya terus dari. Dia melakukan hal-hal seperti itu. Bodoh ya. Salah ambil. Hal-hal kayak gini bisa nyampe top 7 loh guys. No play. Dia strong mom, masak setiap hari di rumah. Anak nangis tetap masak, gimana nggak strong? Harus seneng pasti. Oh, sedih dan seneng sih. Jadi kayak Tapi pas pulang lumayan happy sih. Dia langsung udah kayak tinggi banget, terus udah lama nggak ketemu kan. Ya happy, terobati lah. Okay, jadi this is the last question deh. After all of this, all of the hype and all of the fun in MasterChef Indonesia, what do you guys want to do next? Kalau aku kan emang sebelumnya aku ada running bisnis F&B juga. Semoga bisa lebih ekspansi lebih banyak. Terus aku juga kebetulan suka sama fashion. Mungkin bisa collab sama fashion di luar sana atau sama kitchen utensil. I wish. Oh, that's so nice. What's your businesses? Oh, bisnisnya ada coffee shop, ada chicken rice juga. Ada Instagram ntar di bawah. Terus ya itu apa lagi, Bim? Nggak ada lagi ya? Cuma itu. Terus aku juga hobi olahraga, jadi hopefully juga bisa collab sama brand-brand sporty. Nah, that's good sih untuk Lebih mempunyai lifestyle ya. Lebih lifestyle. Iya, untuk mempunyai brand dan image untuk diri sendiri itu sangat penting ya. How about you? Kalau aku sih kayaknya mungkin ini agak lebih melenceng ya. Oke. Kayak everyone pasti choose buat cook, aku bakal lebih ke makan aja deh. Oh, Yeah. food review. So I will go for food review. Karena that's very nice. ya, kita menyesuaikan sama badan aja lah ya. Fashion udah go, dapat sih big size tadi. Heran. Jadi udah Tapi kita tetap go sih, Dev. for Karena makan setiap aja. kita makan, Devi itu selalu kasih yang honest review. That's nice. Sesuai sih. Jadi you guys can trust her and her palette juga ya. Jangan lupa untuk always check out their content ya guys. Valerie si cantik ini mama muda untuk lifestyle dan juga Devi for her awesome food reviews. Kalian boleh banget check out on their Instagram dan juga their TikTok, and they really provide amazing content. I'm sure you guys will love it. Thank you so much for coming. Thank you so much for this Q&A. Asik banget untuk kenal kalian lebih lagi dan juga tahu-tahu experience kalian di MasterChef Indonesia. Dan thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman, and bye.